Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, kaum muslimin, para sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Di momen Ramadan, menjelang akhir-akhir Ramadan, yang ditunggu oleh kaum muslimin adalah momen bertemunya dengan malam mulia, malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa ta'ala, anzalnahu, menurunkan Al-Quran pada malam mulia, malam agung, fi lailatul qadar, yakni malam Lailatul Qadar. Maksudnya secara global, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Langit dunia itu disebut Baitul Izzah. Ini secara global. Lalu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam turun membawa wahyu. Ini bertahap, menyesuaikan kebutuhan. Selama kurang lebih 23 tahun. Ayat atau wahyu pertama yang turunkan adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ayat yang terakhir itu surat Al-Baqarah. Ya, setelah terakhir diturunkannya surat Al-Baqarah, menurut Imam Ar-Rafi'i, Nabi ini sisa 7 hari baru wafat kanjeng Nabi. Jadi 7 hari kemudian Nabi wafat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kelanjutannya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi Allah memberitahukan kepada baginda Nabi, wa ma adraka, apakah engkau tahu wahai Muhammad, ma Lailatul Qadar, apa malam mulia, malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi sahrin, yakni Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau dikalkulasi adalah sekitar 83 tahun 4 bulan atau 30.000 hari 30 malam. Bayangkan, amalan semalam bernilai selama itu. Inilah keistimewaan
anugerah yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad. Dengan itu semuanya berharap dan mudah-mudahan kita Allah pertemukan dengan malam Lailatul Qadar yang penuh dengan keistimewaan tersebut. Di sebagian tempat ada yang melakukan dengan sholat Lailatul Qadar pada malam Lailatul Qadar. Ya, diistilahkan sholat Lailatul Qadar, ya sholat sunnah pada malam Lailatul Qadar. Ini sunnah sebagaimana dalam kitab Khazinatul Asrar ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla fi lailatul qadri rak'ataini, siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar 2 rakaat, yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitabi marratan wal ihlas 7 marrat. Jadi setiap rakaat membaca surat Fatihah lalu membaca surat Al-Ikhlas 7 kali. Setelah salam lalu beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah sebanyak 70 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu, itu 70 kali. Dan fala yakumu min maqami hatta yaghfirullahu lahu wa li abawayhi, dan tidak beranjak sebelum dia beristighfar untuk dirinya, untuk orang tuanya. Wa yab'atsullahu ta'ala malaikatan ilal jinan, dan Allah bangkitkan ya sama malaikat menuju surga, yang dimana di situ banyak dia memiliki sama dengan menanam pepohonan, ya, penuh dengan gedung-gedung, mengalirnya air seperti itu, dan seterusnya. Ini keistimewaan dengan sholat sunnah. Begitu juga amalan-amalan yang lain ketika dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi pahalanya dilipat gandakan sebagaimana dijelaskan tadi. Ini keistimewaan malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di malam Lailatul Qadar ini para guru-guru kita masyhur menyampaikan adalah 10 terakhir, dan itu tanggal ganjil, malam 21, 23, 25 dan seterusnya. Kebanyakan orang-orang itu pada tanggal-tanggal tersebut, ya. Lalu bagaimana yang baik? Ya istiqomah, karena kita tidak tahu, dan itu memang Allah rahasiakan. Cuman ketika meminta, kita siapkan, dan banyak membaca doa ketika 10 terakhir di bulan Ramadan. Itu juga dianjurkan membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu memperbanyak bacaan itu dianjurkan ketika sudah 10 terakhir Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, begitu juga masyarakat kita kalau sudah akhir-akhir Ramadan banyak melakukan sedekah. Tentunya akan dilipat gandakan juga pahalanya. Di samping sedekah itu memadamkan api neraka, ya, apalagi di momen-momen Ramadan bersedekah luar biasa sekali pahalanya. Pernah suatu riwayat, dalam suatu riwayat pernah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini membeli budak jariyah karena kebutuhan di rumah tangganya membeli. Setelah membeli, baginda Nabi Muhammad SAW ini dirawi malaikat Jibril. Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi, Kanjeng Nabi, budak jariyah yang ada di rumah panjenengan itu min ahlin nar, tergolong orang-orang yang menjadi calon penduduk neraka. Ya, jelas kalau di situ mungkin perangainya tidak baik dan sebagainya. Akhirnya sama Sayyidah, setelah disampaikan kepada istri beliau, sama Sayyidah Aisyah, dikembalikan, disuruh pulang, disangoni, ya dikasih pesangon lah kalau sekarang, itu sebutir kurma. Pergi si budak jariyah tadi, yang separuh dimakan, yang separuh diberikan kepada orang yang ketepatan butuh, fakir sekali. Dan setelah itu, kok malaikat Jibril turun lagi menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, jariyah budak tadi sudah tidak jadi lagi menjadi penduduk neraka. Lah, kenapa seperti itu? Iya, karena dia sudah bersedekah. Separuh dari satu biji tadi disedekahkan untuk orang fakir yang ia temui. Luar biasa dahsyatnya sedekah. Maka dari itu, mari momen-momen menuju akhir-akhir Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Kita memohon kepada Allah semoga Ramadan pada tahun ini dan selanjutnya ini bersamaan dengan ridha Allah, bersamaan dengan pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah lah kita dimampukan melaksanakan kegiatan sholat, puasa, bangun malam, dan juga membaca Al-Quran dan kegiatan yang lain. Karena jika tidak ada pertolongan Allah, ya hanya tinggal semangat tapi tidak bisa melaksanakan dan mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu yang harus kita minta kepada Allah. Semoga kita semua dipertemukan dengan malam mulia Lailatul Qadar, malam yang lebih baik beramal. Di kesempatan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.